Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rusnul Arif dari Forum News Network. Walau banyak yang menyaksikan dan mempertanyakan, ternyata Presiden Jokowi tetap ngotot memaksakan pembangunan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Apakah ini hanya sekedar agar Jokowi tak kehilangan muka atau ada target-target lainnya? Diam-diam ternyata rencana pembangunan ibu kota baru itu terus dikebut. Presiden Jokowi telah menerbitkan 5 regulasi baru turunan Undang-Undang Ibu Kota Negara baru atau IKN. Kelima regulasi ini terdiri dari 1 peraturan pemerintah, yaitu PP, dan 4 peraturan presiden atau Perpres. Pertama, PP nomor 17 tahun 2022. Regulasi mengatur tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota negara. Salah satu aturan penting yaitu ketentuan penutup. Saat PP ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan perbendaharaan negara beserta turunannya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah ini. Demikian bunyi pasal 189 bab 10 ketentuan penutup ya. Dan ini kalau Anda mau baca lebih detailnya, Anda bisa membacanya di laman resmi Sekretariat Negara karena sudah diunggah di sana. Kedua yaitu Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otoritas Ibu Kota Nusantara. Regulasi ini mengatur lebih detail soal kewenangan dan fungsi Badan Otorita Ibu Kota termasuk pembentukan Dewan Penasihat Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Ketiga, ini Perpres nomor 63 tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara. Dan yang keempat yaitu Perpres nomor 64 tahun 2022 tentang rencana tata kota ruang kawasan strategis nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 tahun 2024. Lalu yang terakhir ini ada lagi peraturan presiden, yakni peraturan presiden nomor 65 tahun 2022 tentang perolehan tanah dan pengelolaan pertanahan ibu kota Nusantara. Regulasi terakhir ini mengatur soal perolehan tanah di IKN yang dilakukan melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan maupun pengadaan tanah. Tidak cukup hanya itu, untuk memperkuat struktur organisasi pengelolaan IKN, Mensesnek Pratikno juga sudah menerbitkan keputusan menteri, yakni Kemensesnek ini nomornya nomor 105 tahun 2022. Ini berupa tim transisi pendukung persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara. Ya, yang ini juga sama sudah diteken oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal 20 April pada tanggal 28 April 2022. Dalam keputusan Menteri Sesnek itu disebutkan bahwa sebagai ketua tim penasihat adalah Profesor Bambang Brojonegoro. Ini kita tahu beliau mantan Menteri Keuangan, sebelumnya juga Menteri Ristek. Kemudian wakilnya adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alu Dohong. Kemudian ada juga di situ anggotanya mantan Kepala Bappenas Andri Novjani Agung, Gubernur Kalimantan Isran Nur, dan Deputi Perundang-undangan Mensesnek Lydia Silvana Jaman. Jadi kita lihat ini regulasinya sudah betul-betul dilengkapi betul. Walaupun ada beberapa yang potensial itu kemudian melanggar peraturan undang-undangan, ini termasuk masalah pemungutan pajak misalnya. Nah, tidak hanya dari struktur organisasi dan regulasi, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran itu untuk tahun 2023 itu sebesar 27 sampai 30 triliun. Ini digunakan untuk pembangunan fasilitas dasar dan pembangunan gedung. Seperti disebutkan oleh Menteri Keuangan, anggaran itu dialokasikan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti akses jalan, membangun gedung pemerintahan, termasuk sarana prasarana pendidikan, kesehatan, ketahanan, dan juga keamanan. Staf Ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara, Made Arya Wijaya, merinci anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan di ibu kota baru, yakni di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dana itu juga akan digunakan mencakup pembangunan Istana Presiden, kantor kementerian dan lembaga. Total anggaran ibu kota Nusantara ini kan direncanakan itu sebesar 466 triliun. 20% diantaranya itu berasal dari APBN.
Lahirnya berbagai regulasi pembangunan IKN itu menunjukkan keseriusan atau mungkin lebih tepatnya begini ya, sikap ngotot dari pemerintah Jokowi, khususnya Presiden Jokowi untuk meneruskan pembangunan ibu kota negara baru. Kita jadi bertanya-tanya ya, mengapa Presiden Jokowi tetap ngotot terus melanjutkan pembangunan ibu kota baru? Kondisi objektifnya ini saya kira mulai dari sisi anggaran dan juga dukungan politik, pembangunan ibu kota negara itu harusnya tidak perlu dipaksakan. Ada dua medan tempur yang kini tengah dihadapi oleh Jokowi, yakni krisis ekonomi dan krisis politik. Dua-duanya ini kalau kita lihat secara kalkulasinya berat ya untuk dimenangkan oleh Jokowi, apalagi kalau kemudian ditambahi beban tetap memaksakan pembangunan ibu kota baru. Harusnya sih Pak Jokowi ini fokus menghadapi dua krisis tersebut. Krisis ekonomi jelas sangat berat. Setelah arus mudik dan arus balik, ini rakyat akan kembali menghadapi realita kehidupan bahwa beban hidup mereka akan semakin berat. Anda pasti belum lupa ya bahwa survei yang dilakukan oleh Kompas menyebutkan bahwa 7 dari 10 orang responden itu kesulitan untuk membeli kebutuhan hidup. Ya, ini bukan kesulitan untuk mendapatkan, tapi kesulitan membeli. Artinya daya belinya ya rendah gitu, tidak mampu. Apakah Jokowi berhasil memenangkan pertempuran dalam tanda petik ya? Ini mengatasi krisis minyak goreng. Ini saya kira ini sekarang menjadi pertanyaan banyak orang setelah Lebaran usai ya, setelah arus mudik dan arus baliknya usai, orang kemudian bertanya-tanya bagaimana dengan krisis minyak goreng. Medan pertempuran ini mutlak harus dimenangkan. Minyak goreng harus melimpah dan murah seperti yang menjadi target Jokowi ketika memberlakukan larangan total ekspor minyak goreng dan bahan bakunya termasuk CPO. Kita jadi bertanya-tanya, apakah instruksi Jokowi ini dipatuhi di lapangan? Tidakkah diam-diam terjadi penyelundupan besar-besaran minyak goreng dan CPO? Itu karena harga di pasaran internasional saat ini sedang sangat tinggi. Penyelundupan itu bisa saja ada yang betul-betul ilegal, tapi saya kira sebagian besar itu semi ilegal. Dalam artian melibatkan aparat di lapangan. Kita kan kemarin membaca berita ada 2 tanker yang membawa jutaan liter CPO ditangkap oleh TNI Patroli TNI Angkatan Laut. Bagaimana prosesnya, siapa pemiliknya, apakah apa tindakan hukum yang diterapkan kepada mereka? Kita sejauh ini belum mendengar kelanjutannya. Stabilisasi harga minyak goreng dan stok yang melimpah ini menjadi prasyarat Jokowi untuk menerapkan berbagai kebijakan ekonomi lainnya dalam mengamankan anggaran. Pemerintah sebagaimana dikatakan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan, juga Menteri ISDM Arifin Tasrif kan sudah menyatakan pemerintah berencana menaikkan harga Pertalite dan gas melon atau gas 3 kg. Ini betul-betul semua kebetulan adalah rakyat kelas bawah. Jika tidak dinaikkan, maka pemerintah akan menanggung beban subsidi dan kompensasi energi sebesar 320 triliun. Jumlah yang sangat besar dan akan sangat membebani APBN. Tapi menaikkan Pertalite dan gas 3 kg ini juga bukan pilihan yang mudah, ini pilihan yang sangat berat dan kelihatannya pemerintah nggak punya pilihan lain harus dilakukan. Karena ini dipastikan akan menimbulkan gejolak, bukan hanya karena membuat rakyat menguras dompetnya lebih dalam untuk membeli Pertalite dan gas 3 kg, tetapi yang jelas bahwa ini akan memicu kenaikan harga-harga komoditi lainnya. Khususnya ini Pertalite ya. Bila ditambah dengan krisis minyak goreng yang terus berlanjut, kita tidak bisa membayangkan akumulasi kemarahan rakyat kelas bawah terhadap pemerintah. Belum lagi bila kita bicara pembayaran bunga utang yang terus membengkak dan tahun ini saja ya diprediksi itu bukan diprediksi, dianggarkan itu pembayaran bunga utang itu 405 triliun rupiah. Jadi sekali lagi ini menjadi tanda tanya besar mengapa Jokowi tetap ngotot meneruskan pembangunan IKN. Tadinya saya berpikir bahwa setelah beliau merenung-renung di Istana Presiden di Jogja, di Gedung Agung, dan kemudian dapat inspirasi dari Bung Karno, karena ini kan memang tempat tinggal Presiden pertama dulu di Gedung Agung ini, Pak Jokowi berubah pikiran gitu, lebih penting bagaimana menyelamatkan kondisi ekonomi rakyat dan melupakan ambisinya untuk terus membangun ibu kota baru. Apalagi kita tahu ya satu persatu calon investor yang disebut-sebut akan berinvestasi di KN sudah menyatakan mundur. Pada waktu itu dimulai dengan SoftBank dan katanya investor lain juga akan mundur. Sementara semua calon investor yang dilobi oleh Menteri Koordinator Marinvest Luhut Panjaitan sampai sekarang belum ada kejelasannya.
ini baru sebatas komitmen semua. Karena apa? Karena kondisi keuangan global memang tengah memburuk dan dapat tekanan berat ya, sejumlah negara mulai mengalami inflasi tinggi termasuk juga Amerika Serikat. Akibat tekanan inflasi, The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat baru saja menaikkan suku bunga acuan 50 basis point atau 0,50%. Ini adalah kenaikan tertinggi dalam 20 tahun terakhir, dalam 2 dekade terakhir. Pasti ini sangat serius kalau The Fed melakukan langkah-langkah semacam itu. Biasanya kan The Fed ini paling banter itu menaikkan suku bunga acuan itu 0,25% atau 25 basis point. Sejumlah analis memperkirakan bahwa ini bukan kenaikan yang terakhir, ada kemungkinan The Fed itu akan menaikkan kembali suku bunga acuan menjadi 0,75% bahkan sampai 1%. Ini kalau terjadi, wah betul-betul dampaknya sangat serius ya. Bagaimanapun kita tahu karena sekarang ini dolar adalah mata uang global. Jadi apapun yang diputuskan oleh The Fed itu akan berpengaruh terhadap dunia, terutama mereka-mereka yang tergantung pada dolar, termasuk seperti di Indonesia. Karena itu keputusan The Fed itu pasti akan berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah ke dolar. Rupiah akan melemah. Kemudian bunga pembayaran bunga utang maupun cicilan utang ini kan sebagian besar dalam bentuk dolar. Jadi dipastikan juga karena kursnya naik atau nilai rupiah melemah, maka kita juga akan mengalami pembengkakan untuk pembayaran cicilan pokok maupun bunga utangnya. Apalagi ini mau nggak mau bunga surat utang negara SBN juga pasti akan ikut terkerek naik, dan itu juga akan jadi tambahan beban pemerintah. Suku bunga acuan dari Bank Indonesia ini hampir pasti ya, cepat atau lambat itu harus menyesuaikan juga dengan The Fed. Ini tinggal masalah waktu saja. Dan otomatis suku bunga bank juga akan naik dan dampaknya memicu inflasi. Nanti pada gilirannya bisa memicu juga resesi. Sangat berat ya gambarannya dari sisi ekonomi. Nah, bagaimana dari sisi politik? Dari sisi politik kita semua sama-sama tahu Jokowi sudah tidak lagi disupport oleh partai pendukungnya. Saya berkali-kali menyebut kalau ini dalam sistem parlementer, ini sebenarnya pemerintahan Jokowi ini sudah jatuh karena partai-partai pengusungnya itu sudah menarik dukungan terhadap dia. Ini gara-gara isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Satu persatu partai pendukung meninggalkannya, termasuk PDIP ya. Tinggal sekarang Golkar dan PKB yang masih bertahan. Tapi saya kira itu pun hanya persoalan waktu dan dinamika internal di partai tersebut, terutama khususnya Golkar ini. Nah, Jokowi kini juga harus waspada karena isu krisis minyak goreng itu membuat partai pengusung dan pendukungnya dia, partai PDIP itu tengah mengincar orang kepercayaannya Luhut Panjaitan. Di luar itu, krisis minyak goreng ini kan kemudian kita tahu juga menyeret putra Presiden Jokowi, Kaisang. Ya ini karena apa? Karena klub sepak bola yang dipimpinnya, yang sahamnya terbesar dimiliki oleh dia, mendapat sponsorship dari PT Wilmar Nabati Indonesia. Ini salah satu komisaris di Wilmar Nabati itu sudah ditetapkan menjadi tersangka mafia minyak goreng. Nah, ini pasti kalau komisarisnya tentu saja ini akan melibatkan perusahaannya. Jadi secara ekonomi dan politik Jokowi saat ini dalam posisi yang sangat lemah dan dia mendapat tekanan yang sangat berat. Karena itu menurut saya sangat mengherankan ya bahwa dia masih sempat-sempatnya ngotot memaksakan pembangunan ibu kota baru. Melihat kondisi saat ini saya kira ya bisa lolos dan bertahan sampai pemilu 2024 saja itu sudah sangat berat bagi Jokowi. Dia harus betul-betul berakrobat untuk menyelamatkan dari sisi ekonomi maupun dari sisi politik. Seharusnya ya dalam kondisi semacam ini Pak Jokowi itu mestinya rela lah melepaskan ambisi, meninggalkan legasi membangun ibu kota baru. Sebab kalau sampai kemudian terjadi krisis politik yang dipicu oleh krisis ekonomi, boro-boro membangun ibu kota baru, mempertahankan masa jabatannya sampai 2024 saja sangat berat. Nah, kalau andai saja misalnya sekarang Pak Jokowi mengumumkan bahwa dia membatalkan ibu kota baru dan akan fokus katanya dananya digunakan untuk mengatasi persoalan rakyat, itu saya kira ini Pak Jokowi setidaknya akan membuat rakyat senang lah gitu, dan tekanan politik terhadap dia, tekanan politik dan ekonomi kepadanya itu bisa mulai mengendor. Apalagi nih kira-kira yang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Kalau saya lihat sebenarnya begini,
kalau Pak Jokowi berani memutuskan untuk mengakomodir tuntutan penghapusan presidensial threshold 20%, maka peta politik itu bisa berubah. Saya kira nanti mungkin yang akan Pak Jokowi akan menghadapi persoalan dengan partai-partai besar seperti katakanlah PDIP dan Gerindra gitu, yang sekarang sudah kelihatan mereka naga-naganya akan bersaing, akan mengajukan capres pada Pilpres 2024 ini. Dan calonnya ini kelihatannya kalau memang jadi mereka berkoalisi, tentu saja pasangan Prabowo dan Puan Maharani. Tetapi mereka ini, pasangan Puan dan Prabowo ini, saya kira hanya bisa menang kalau mereka bisa tetap mempertahankan presidensial threshold 20%. Artinya ya paling banter nanti ada 2 calon dan kemudian disiapkan calon lain yang lebih lemah gitu. Tapi kalau dibuka pertempuran itu menjadi PT 0%, maka peluang Prabowo berpasangan dengan Puan ini sangat berat. Dan yang paling penting sebenarnya dengan kalau Jokowi misalnya memberikan sen kepada para hakim di Mahkamah Konstitusi, oke, saya setuju dengan PT 0%, maka saya kira fokus orang tidak lagi pada Pak Jokowi, tapi ini semua orang punya mainan baru gitu ya. Punya mainan baru dan kemudian mereka fokus menghadapi Pilpres 2024 dan kemudian petanya berubah, yang akan mendapat tekanan justru PDIP dan Gerindra gitu ya. Dan publik dalam hal ini mungkin mereka akan memaafkan Pak Jokowi. Kenapa? Karena di akhir masa jabatannya Pak Jokowi itu punya andil gitu, punya andil dalam melakukan proses demokratisasi yang selama ini dengan PT 20% itu dibajak oleh oligarki. Selain lain Pak Jokowi saya kira mungkin akan dilupakan orang gitu, apalagi kalau kemudian nanti presiden yang terpilih adalah presiden yang betul-betul dikehendaki oleh rakyat sesuai dengan pilihan rakyat, dan mereka adalah presiden yang betul-betul mandiri, tidak dikontrol oleh oligarki. Jadi mereka betul-betul, pasangan yang terpilih adalah presiden yang memang betul-betul berpikir hanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan memajukan negara ini. Saya kira catatan saya seperti itu. Monggo kalau Pak Jokowi menganggap bahwa agak masuk akal lah idenya itu. Saya ulangi lagi. Satu, lupakan membangun ambisi untuk meninggalkan legasi membangun ibu kota baru. Umumkan pada publik bahwa demi kesejahteraan rakyat saya melupakan ambisi saya untuk membangun ibu kota baru. Yang kedua, agar negara kita demokratis, tidak lagi dibajak oleh oligarki, saya setuju dengan PT 20%. Maksud saya setuju penghapusan PT 20%. Dengan begitu PT-nya 0%. Ini kalau dilakukan oleh Pak Jokowi pasti akan sangat luar biasa, dan Pak Jokowi akan dikenang. Walaupun banyak catatan-catatan, banyak blundernya selama masa pemerintahan, banyak janji-janji politiknya tidak terpenuhi, orang akan melupakan itu karena Pak Jokowi menyelamatkan demokrasi Indonesia dari jebakan atau dari cengkeraman para oligarki. Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.